Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Merdeka! Selamat pagi. Merdeka! Saya Adiana Pitupulu dari fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, para pimpinan Komisi 1 DPR RI, seluruh anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini adalah sebuah kehormatan yang besar bagi saya untuk pertama kali duduk berhadapan dengan komisi yang terhormat. Saya baru hari ke-19 menjabat jabatan Menteri Pertahanan RI dan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia baru, kalau nggak salah, 17 hari. Saya kira tetap saya harus perkenalkan diri saya, Prabowo Subianto, purnawirawan. Saya kira lebih rinci, saya kira tidak terlalu perlu. Wakil Menteri saya juga sudah sangat terkenal, Saudara Sakti Wahyu Tranggono. Dengan baru saja kita menjabat, tentunya banyak yang masih kita harus pelajari. Selanjutnya tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan. Dan saya akan mengawali paparan saya atau presentasi saya. Pertama-tama tentunya dengan tadi menyampaikan bahwa kami berdua tengah melakukan inventarisasi masalah. Kita tengah secara intensif mempelajari kondisi pertahanan keamanan negara real saat ini. Tentunya kami juga akan pelajari semua program yang sudah direncanakan, yang tengah berjalan, dan yang akan dilaksanakan. Yang tentunya mendasari nanti pelaksanaan tugas kami sebagai pembantu Presiden adalah tentunya visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saya ingin menggarisbawahi kata kunci dalam visi ini, berdaulat dan mandiri. Karena berdaulat ini menyangkut segala upaya untuk menjaga kedaulatan, dan disitulah ranah bidang tugas kami. Misi jelas, saya kira peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, pembangunan yang merata, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ini visi dan misi ini menjadi landasan bekerja kita untuk ke depan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, karena tadi pimpinan menanyakan tentang arah kebijakan umum saya dan tim saya dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. Saya ingin memaparkan semacam wawasan pemikiran, wawasan filosofi yang akan mendasari perumusan kebijakan umum kami ke depan. Tentunya semua bertumpu kepada pemahaman kita terhadap tujuan negara yang pertama, dan menurut saya yang sangat penting, yaitu sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu pertahanan keamanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau suatu adendum atau suatu keikutsertaan, tetapi ini adalah tujuan negara yang pertama. Kita boleh membangun infrastruktur yang banyak dan hebat, tapi kalau kita tidak mampu menjaga wilayah laut dan udara kita dan darat kita, saya kira kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara. Yang selanjutnya, tentunya wawasan pemikiran, doktrin Hankamnek yang harus kita susun nanti dan harus kita rumuskan bersama, kita akan kaji kembali, tentunya adalah bahwa pertahanan bagi Indonesia, kemampuan militer bagi Indonesia bukan bersifat ofensif, tapi bersifat defensif. Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain. Pimpinan politik kita, dan saya yakin saudara-saudara sekalian yang mewakili semua partai politik yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak ingin mengganggu bangsa lain manapun. Tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain. Jadi ini yang akan mendasari pemikiran kami sesuai dengan pertanyaan Ibu Ketua tadi. Dan terus terang saja, pertahanan kita selama ini secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku dan mungkin kita akan teruskan, adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah pertahanan rakyat semesta. Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, ya kan? Kita tidak usah terlalu istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain. Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan
pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin Ibu Ketua bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki oleh bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara. Ini yang akan jadi fokus daripada persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan keamanan negara kita ke depan. Kita akan tentunya memiliki komponen utama TNI sebagai komponen utama. Dan kita harus sekarang membangun komponen cadangan yang nyata, yang real, yang operasional. Dan kita harus menyiapkan komponen-komponen pendukung dari seluruh komponen rakyat Indonesia, dari semua sektor, apakah itu sektor petani, sektor nelayan, sektor swasta, sektor akademis, sektor ormas-ormas, partai-partai politik, itu menjadi komponen pendukung pertahanan negara kita. Fokus pemikiran kita tentunya adalah menjaga wilayah NKRI. Darat, laut, dan udara agar terbebas dari ancaman.